Bab 291. Rencana Bing Zhao. Saudara-saudaraku, mari bersulang atas kemenangan kita. Bing Zhao berdiri sambil mengangkat gelas anggurnya ke atas, yang lainnya juga mengangkat gelas mereka dan bersulang bersama dengan rasa kebahagiaan yang puas. Sial, siapa yang berani mengambil tempat tuan muda ini? Teriak seorang pria muda yang berjalan dengan beberapa pengawal di tempat hiburan itu. Pemuda itu menatap kelompok bayi kecil dengan tatapan jengkel karena mereka mengambil tempat yang biasanya dia duduki bersama teman-temannya. Kakak, ada orang bodoh dan juga memiliki wajah jelek datang tuh. Sukun menunjuk ke arah tuan muda tersebut sambil memandang dia dengan jijik. Tuan muda itu terlihat marah dengan sikap Sukun dan menghinanya secara terang-terangan itu. Sialan, siapa kau berani menghina tuan muda ini? Ucap pria muda itu sambil menunjuk Sukun. Lihatlah, ternyata dia adalah tuan muda kaya, ucap Lin Guang kepada yang lainnya. Saudaraku, bagaimana jika biarkan dia yang membayar kita? Bayi kecil tersenyum licik memandang tuan muda itu dengan tatapan penuh kebahagiaan. Dia melihat kalau tuan muda sebagai tambang emas yang dapat membuat dia menjadi puas selama di sini. Hahaha, ide yang bagus. Satu persatu saudara dengan begitu mudah mengangguk setuju. Wajah tuan muda sudah berubah merah karena marah mendengar kalau dia dianggap tambang emas bagi mereka. Sial, bunuh mereka untukku, ucap tuan muda itu memerintahkan bawahannya untuk menyerang kelompok bayi kecil. Mati kalian, ucap bawahan tuan muda. Ha, kalian terlalu berisik, ucap Sukun mengeluarkan panahnya dan langsung menembakkan 5 anak panah tepat ke dada bawahan tuan muda tersebut. Kelimanya langsung terbang dengan panah masih di dada mereka dan langsung menempel di dinding tempat hiburan itu dengan nyawa mereka sudah melayang pergi ke alam lain. Melihat 5 penjaganya mati begitu saja, tuan muda itu sangat marah dan menunjuk mereka dengan gemetar ketakutan. Dia tidak menyangka kalau kelompok pemuda ini sangat kuat, tapi dia masih yakin kalau mereka tidak akan berani membunuh dia di sini. Sialan, kau masih saja menunjuk seperti itu, jarimu ini tentu tidak penting buat kamu kan? Ucap Lin Guang kesal langsung memotong jari tuan muda di bawah mata banyak orang yang sudah kaget dengan perbuatan mereka. Ah, jariku, teriak tuan muda dengan kesakitan saat melihat jarinya telah putus akibat Lin Guang. Sial, terlalu berisik. Sekarang Bing Zhao menggerakkan tangan dan menerbangkan jari tuan muda yang tadi putus masuk ke dalam mulut tuan muda itu sendiri. Tuan muda itu langsung tersedak karena menelan jarinya sendiri. Sekarang semua orang di sana tampak konyol dan hampir ingin tertawa melihat kalau tuan muda yang sombong ini telah menelan jari telunjuknya sendiri di bawah pasang mata mereka semua. Kalian, aku akan memanggil ayahku, tunggu saja, ucap tuan muda itu sambil menahan rasa sakit mengeluarkan batu komunikasi. Ayah, ada beberapa orang yang menggangguku, mereka bahkan membunuh bawahanku dan memotong jariku. Ayah datang selamatkan anakmu ini, teriak tuan muda tersebut dengan penuh amarah. Kakak, dia memanggil bantuan, bagaimana ini? Tanya Long Aotian berpura-pura takut. Aku juga tidak tahu, apakah kita kabur sekarang? Bing Zhao juga ikut bersandiwara bersama Long Aotian dengan ekspresi yang jelas bukan karena ketakutan. Tapi tuan muda itu merasa puas saat melihat wajah takut orang-orang hanya karena dia memanggil ayahnya datang. Aku tidak menyangka kalau ayahku begitu menakutkan, pikir tuan muda itu dengan penuh kebanggaan. Padahal jika dikatakan keluarga besar yang terkenal tidak juga, dia hanya keluarga bangsawan di kerajaan. Dan ayahnya juga tidak terlalu terkenal di kalangan orang luar dari kerajaan, kebanyakan rakyat di sana takut kepada keluarga tuan muda hanya karena ayahnya berhubungan baik dengan salah satu sekte tingkat 1 di alam api. Kakak, kenapa kita harus berpura-pura takut seperti ini? Tanya Sukun heran mengirimkan suara ke Bing Zhao dan yang lainnya. Ayolah saudaraku, kita kekurangan uang di sini, setidaknya pemuda ini memiliki ayah seorang bangsawan besar. Menurut kalian berapa yang akan dibawa oleh pria itu? Mendengar ucapan Bing Zhao, semua saudaranya itu langsung bersemangat untuk sesaat sebelum mereka kembali berpura-pura ketakutan di depan tuan muda. Jika mereka dapat menghasilkan uang cuma-cuma dari ayah pria muda ini, bukankah mereka bisa berpesta lebih lama lagi di sini? Bagus, mari kita tunggu, lebih banyak lebih bagus, ucap bayi kecil penuh semangat. Baiklah, aku juga setuju selama bisa bersenang-senang dengan wanita cantik di sini.
Lin Guang juga ikut setuju dengan cara Bing Zhao mendapatkan uang. Dia pun juga berpikir agak sayang menggunakan uangnya sendiri, jadi jika ada orang baik yang mengantarkan uang kepada mereka kenapa harus menolak. Hehehe, Lang kecil yang terlihat seperti anjing kecil juga merasa senang juga mendengar kalau akan ada uang yang datang cuma-cuma ke sini. Siapa yang berani mengganggu anakku? Teriak suara pria dari luar tempat hiburan. Tidak berselang lama masuklah beberapa orang dengan pakaian serba mewah dan juga banyak hiasan mahal di setiap bagian tubuhnya. Bing Zhao dan yang lain melihat itu semua sudah merasakan betapa indahnya hidup mereka setelah ini. Bagus, 5 domba gemuk penghasil uang kita, ucap Bing Zhao tanpa sadar didengar oleh orang-orang di sana. Wajah kelima orang yang memimpin agak berubah aneh. Tentu kelimanya termasuk para bangsawan dan juga satu orang tetua dari sekte tingkat 1 di alam api ini. Bocah, kalian telah mati sejak ayahku datang, ucap tuan muda itu menunjuk kembali dengan tangan kirinya ke arah bayi kecil. Apakah mereka orangnya anakku? Tanya salah satu pria menatap tuan muda. Iya ayah, dialah yang melakukan hal jahat kepadaku, jawab tuan muda tersebut. Bagus, bagus. Ikat mereka dan biarkan aku menyiksa mereka dengan sadis. Perintah ayah dari tuan muda tersebut. Tunggu, sebelum kalian membawa kami, aku ingin menanyakan satu hal dulu kepadamu, ucap Bing Zhao yang mengangkat tangan. Apa itu? Akan kuizinkan kamu berbicara karena setelah kau tertangkap maka kamu tidak akan dapat selamat dan hidup bahagia seperti sekarang, ucap ayah tuan muda itu dengan nada sombong. Oh, kalau begitu, apakah kalian telah membawa banyak uang? Seberapa banyak itu? Pertanyaan Bing Zhao sontak membuat semua orang di sana tertawa aneh karena pendapat mereka, Bing Zhao ini telah gila karena takut. Mereka berpikir kalau Bing Zhao tidak tahu kalau kelompok ayah dan anak ini sangatlah kejam terhadap orang luar. Aku membawa banyak uang bersamaku cukup untuk berpesta 1 minggu penuh di sini, lalu apa? Kamu akan mati tapi masih saja menanyakan hal aneh. Ucap ayah tuan muda itu. Bagus, kalau begitu kamu. Bab 292. Sumber uang. Bagus kalau begitu kamu. Serahkan semua uangmu. Ucap Bing Zhao sambil tersenyum licik memandang 5 badut bodoh di depannya. Kelima bangsawan besar itu terdiam untuk sementara waktu sebelum mereka tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan yang dilantunkan oleh Bing Zhao. Hahaha, anak muda, kau lucu sekali bukan? Sudah seperti ini kamu masih berani meminta uang kami. Apakah kau pikir bisa hidup untuk merasakan uang kami? Ucap ayah dari tuan muda tersebut. Sial, dari tadi aku sudah tidak sabar, kakak apa boleh? Tanya Sukun dengan menggosok-gosok kedua tangannya karena dia sudah gatal untuk menghajar semua badut di depannya. Silahkan, tapi jangan dibunuh, mereka adalah uang berjalan kita, jawab Bing Zhao mengizinkan Sukun bertindak. Bagus. Sukun berdiri dan memandang semua bangsawan serta anak buahnya itu dengan senyum dingin di wajahnya. Lalu dengan santai mengulurkan tangannya menyuruh mereka maju. Sial, serang bocah rambut hijau ini. Tangkap dia untukku, ucap ayah dari tuan muda itu. Semua orang di belakangnya maju dan menyerang Sukun yang hanya tersenyum melihat kekonyolan semua badut tersebut. Sukun malah dengan santai mengangkat anak panahnya lalu menembakkan panah ke arah semua penyerangnya itu dengan mudah. Boom! BAAAANNGG. Dalam hitungan beberapa detik semuanya tertancap ke dinding dengan buat lingkaran sempurna. Bing Zhao dan yang lainnya bertepuk tangan melihat keahlian Sukun memanah. Hebat, lingkaran sempurna, itu benar keberuntungan yang bagus, ucap Lang kecil. Halo saudaraku, itu bukan keberuntungan tapi memang aku hebat, ucap Sukun dengan penuh kebanggaan. Tap, tap. Semua saudaranya bertepuk tangan dengan gembira di sana hanya saja orang-orang yang melihat semua yang terjadi di sana sudah tidak dapat berkata apa-apa. Hanya dengan kurang dari 1 menit semua pasukan dari alam dewa surgawi tingkat menengah mati dipanah oleh pemuda itu dan mereka pun dijadikan mainan juga. Pemuda dan juga ayahnya sudah sangat marah tapi mereka benar-benar tidak dapat melakukan apapun karena mereka tahu kalau pemuda ini lebih kuat dari mereka. Bahkan 4 yang lainnya juga ikut merasakan seluruh tubuh mereka mendingin karena melihat seluruh bawahan yang dibawa mereka ke sini telah mati begitu saja. Yo, aku ingin kau memberikan aku uang jika tidak mungkin panah selanjutnya akan membuat kamu menjadi orang yang berada di tengah lingkaran itu, ucap Sukun dengan senyum kejam melihat para bangsawan itu.
Kau berani? Aku ada. Ah! Belum dia selesai berbicara anak panah Sukun telah menembus kakinya dengan sangat cepat bahkan dia tidak tahu kapan panah itu ditembakkan kepadanya. Melihat ayahnya dipanah si tuan muda menjadi gemetar ketakutan. Dia tidak menyangka kalau orang-orang yang dia ganggu adalah sekelompok bandit yang kejam. Jika dia tahu sebelumnya kalau orang-orang ini bukanlah orang yang mudah disinggung dia pasti tidak akan mengganggu mereka meskipun diberikan 1000 keberanian sekalipun. Tuan maafkan kami, ucap ayah pemuda itu penuh ketakutan sambil menahan sakit tangannya. Kakak dia bilang maaf kepadaku, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sukun kepada Bing Zhao. Sangat mudah, biarkan dia mengeluarkan seluruh uang yang ada di sakunya dan setelah itu tentu kita harus memaafkan mereka, jawab Bing Zhao santai. Nah, kalian dengar bukan? Letakkan cincin spesial kalian di sini sekarang. Hitungan kelima jika belum jari kalian akan hilang satu. Sukun langsung memerintahkan mereka untuk mengambil cincin spesial mereka sebagai alat untuk menukar hidup mereka. Dan tentu saja setiap Sukun berbicara dia pasti akan melakukan apa yang lebih dari dikatakan oleh Bing Zhao. Tapi, kau pikir aku bercanda? Sukun menatap mereka dengan tatapan membunuh yang membuat mereka ketakutan sampai mati. Baik. Mereka semua meletakkan cincin spesial mereka di meja Sukun lalu bersiap untuk kabur dari tempat itu. Sayangnya setelah melihat 6 cincin spesial itu Sukun malah tersenyum lebih aneh lagi. Berhenti, Tuan ada apa lagi? Tanya ayah dari tuan muda itu masih menahan sakit karena panah yang menempel di tangannya. Aku lupa kalau pakaian kalian terlihat mahal juga jadi aku ingin kalian melepas pakaian kalian di sini sekarang dan tidak ada tawar-menawar. Ucapan Sukun langsung membuat mereka kedinginan dan kaget karena jika mereka keluar tanpa pakaian dari tempat ini, maka mereka pasti akan sangat malu dan jadi bahan tertawaan seluruh alam api. Tuan bisakah kami tidak melepas pakaian kami? Itu bukankah sedikit memalukan bagi kami? Salah satu bangsawan itu ingin mencoba meminta kelonggaran kepada Sukun tapi bukan Sukun kalau melepaskan mereka begitu saja. Swiss. Salah satu kepala dari bawahan tuan muda yang ada di dinding langsung meledak karena dipanah lagi oleh Sukun. Bicara lagi akan ku buat kalian merangkak keluar tanpa busana, ucap Sukun dengan mengarahkan panahnya tepat di tengah bangsawan itu. Baik. Semua bangsawan dan tuan muda sombong itu melepaskan pakaian mereka yang hanya menyisakan sebagai pelindung terakhir dari adik kecil mereka. Melihat hal itu, Sukun merasa puas tapi berbeda dengan Lang kecil yang tiba-tiba memiliki ide lebih gila lagi dari Sikun. Acu, Swiss, panas. 5 bangsawan beserta tuan muda itu kepanasan karena mereka terpekar yang akhirnya mereka terpaksa melepas pelindung satu-satunya bagi adik kecil mereka itu. Kecil sekali. Salah satu wanita yang berada di sebelah Long Aotian tiba-tiba berbicara pelan yang membuat Long Aotian langsung memuntahkan anggurnya karena dia juga melihat benda kecil milik ayah dari tuan muda itu. Sial, apakah mereka benar-benar seorang pria? Milik mereka benar-benar kecil, ucap Sukun yang awalnya juga tercengang melihat betapa kecilnya benda mereka semua. Walau kecil tapi bentuknya lucu tuan, ucap wanita cantik di samping Bing Zhao. Benar, sayangnya itu memang terlalu kecil untuk seorang pria, tambah wanita lainnya. Hahaha, akhirnya 5 bersuadara diiringi oleh para wanita yang ada di sisi mereka itu tertawa melihat benda kecil milik bangsawan dan tuan muda tersebut. Bukan hanya mereka saja, tapi para pelayan dan juga pengunjung di sana juga ikut tertawa akibat ucapan para wanita itu. Mereka sekarang bahkan tidak peduli siapa bangsawan yang ada di depan mereka ini. Akhirnya 5 bangsawan dan tuan muda itu keluar dari tempat hiburan itu dengan wajah sangat malu. Bahkan sepanjang jalan mereka kembali ke kediaman, mereka sudah menjadi bahan tawaan semua orang yang melihatnya. Ambil ini sebagai ganti rugi penginapan kalian dan masalah mayat ini. Serahkan padaku, ucap Lang kecil berdiri dan membakar mayat-mayat yang menempel di dinding itu. Baiklah. Mari kita lanjutkan pestanya, ucap Bing Zhao setelah semua tempat hiburan sudah dibersihkan. Bab 293. Menjelajah. Kembali lagi ke dunia dewa.
Lin Tian telah memberikan laba-laba perak kepada ayahnya 2 hari yang lalu dan hari ini dia menemani Ling Xuer serta Seng Chuer jalan-jalan di Sekte Seni Bela Diri. Kedua wanita itu merasa puas dapat berlibur bersama Lin Tian apalagi Ling Xuer yang telah lama ditinggalkan oleh Lin Tian selama ini. Lin Tian juga merasa bersalah terhadap istrinya ini, apalagi menurut sifat Ling Xuer dia tidak akan mengeluh atau banyak bicara seperti wanitanya yang lain. Karena itulah dia memutuskan mengajak keduanya jalan-jalan di sekitar Sekte Seni Bela Diri dan ibu kota yang jadi milik sekte ayahnya. Sejak Ying Huan yang sangat puas dengan Seng Chuer, Lin Tian akhirnya mendapatkan kebebasan yang telah beberapa hari tidak dia rasakan. Sore harinya, Lin Tian mengajak keduanya pergi ke puncak bukit yang paling tinggi di Sekte Seni Bela Diri. Sambil menghadap ke barat mereka memandangi matahari yang akan segera menghilang dengan saling berpelukan bersama. "Suami, apakah aku yang paling lemah di antara saudari lain?" tanya Ling Xuer kepada Lin Tian. "Kenapa kamu menanyakan hal itu?" tanya Lin Tian. "Itu karena aku malu dan takut tidak dapat berdiri di sampingmu di saat kamu membutuhkan bantuan," jawab Ling Xuer agak sedih sambil memeluk erat tangan Lin Tian. "Saudara Ling, jangan khawatirkan itu. Alasan karena ku tertinggal jauh dari kami karena kami berada di alam langit yang sumber dayanya lebih besar dari dunia dewa. Dan jika saudari ikut ke negeri langit aku yakin tidak butuh lama bagi saudari Ling untuk mengejar kami apalagi dengan bantuan suami." Seng Chuer mengatakan sejujurnya kepada Ling Xuer, dan Seng Chuer juga tahu betapa hebatnya teknik pedang Ling Xuer. Dia yakin kalau Ling Xuer berada di alam langit dan dilatih oleh Istana Pedang maka akan ada satu orang lagi dari Istana Pedang yang dapat menjadi kaisar pedang baru bagi alam pedang. "Benar yang dikatakan Chuer, aku akan membawamu ke alam langit bersama dengan ibuku. Lalu kamu ikut bersama ibu Qingzu ke istana pedang untuk berlatih di sana. Dan aku yakin tidak lama bagimu untuk menjadi setara dengan yang lainnya bahkan lebih kuat," ucap Lin Tian meyakinkan Ling Xuer. Dia berbicara juga bukan tanpa alasan. Ling Xuer memang sangat hebat dalam pedang, lalu kebetulan Ying Huan dan Ling Qingzu akan kembali bersama dengannya ke alam langit. Itu karena mereka berdua ingin memulihkan kekuatan mereka di Istana Es dan Istana Pedang. Jika mereka terus di sini mereka berdua akan butuh lama untuk kembali ke dalam keadaan puncak mereka dulu. Berbeda dengan ayahnya Lindong serta dua pamannya yang memiliki ruang mirip dengan ruang melahap milik Lin Tian. Apalagi Lin Tian telah memberikan ayahnya laba-laba perak, dan itu pasti akan dibagikan oleh ayahnya untuk kedua pamannya juga. "Baiklah. Besok aku harus pergi ke suatu tempat dulu. Dan setelah aku kembali, kita akan langsung ke alam langit bersama-sama," ucap Lin Tian. Kedua wanita tidak menolak. Mereka bertiga menghabiskan waktu di puncak itu bersama-sama. Pagi hari di Sekte Seni Bela Diri. "Aner, apakah kamu yakin ingin sendirian saja?" tanya Lindong menatap Lin Tian yang sedang berdiri di sampingnya. "Iya ayah. Aku tidak bisa membawa orang lain bersamaku karena aku pun tidak yakin apa yang akan kutemukan nanti," jawab Lin Tian dengan tenang. Apakah kamu yakin kalau dimensi itu berada di antara 4 tempat itu?" tanya Lindong. Lin Tian hanya menggelengkan kepala sebagai balasannya. Dia pun tidak yakin apakah dimensi yang dia cari ada di 4 tempat itu atau tidak. Tapi jika benar ada di sana maka dia ingin melihat seperti apa hal yang ada di dalamnya. "Jika kamu masuk ke dunia milik Dewa Neraka, pasti mereka tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja, jadi berhati-hatilah." Lindong mengingatkan Lin Tian dengan segala resiko yang akan dia temui jika ingin menemukan apa yang ingin dia temukan di dalam dimensi tersebut. Sebenarnya Lin Tian juga ingin pergi ke tempat Dewa Neraka untuk meminta penjelasan tentang kejadian di zaman saat Kaisar Langit masih berkuasa dulu. Dan dia yakin kalau Dewa Neraka tidak akan menyerang atau membunuh dia jika mereka bertemu langsung. Apalagi Lin Tian sedikit mengetahui kalau mereka bukanlah kelompok jahat seperti yang dikatakan oleh Kaisar Langit. "Ayah, aku berangkat, dan ini ada token untuk ayah apabila ayah ingin kembali ke alam langit," ucap Lin Tian memberikan token kepada Lindong. "Tunggu, apakah kamu akan pergi dengan klon atau tubuh aslimu?" tanya Lindong yang tiba-tiba teringat kalau di depannya hanyalah klon Lin Tian. "Tentu dengan tubuh asliku ayah. Alam langit telah lebih baik dari sebelumnya dan aku mengunci alam langit agar tidak ada yang bisa masuk dan keluar kecuali perintah dariku.
Tapi jangan beritahu ibu dan yang lainnya kalau aku telah pergi, jawab Lin Tian jujur kepada ayahnya. Baiklah, kamu harus berhati-hati dan soal token ini ayah akan kembali ke alam langit setelah beberapa hari untuk berbicara dengan kakek dan nenekmu. Kalau bisa ayah ke negeri langit untuk memimpin pertemuan yang akan diadakan dalam 1 minggu lagi untukku. Itu pun jika aku belum kembali dalam 1 minggu. Baik, Lin Dong tidak menolak permintaan anaknya tentang masalah memimpin pertemuan alam langit 1 minggu lagi. Dalam pertemuan itu tidak hanya ada alam langit tapi juga alam binatang suci akan ikut dalam pertemuan untuk membahas masalah kelompok dewa penghancur serta masalah meteor yang ditemukan Lin Tian sebelumnya. Tentu Lin Tian sebelumnya juga telah memberikan token yang sama dengan yang ada di tangan Lin Dong. Aku pergi, Lin Tian langsung terbang menghilang di langit setelah mengatakan apa yang ingin dia katakan kepada Lin Dong. Lin Dong pun hanya bisa melihat anaknya itu dengan tatapan agak sedih. Jika dulu dia tidak terlalu acuh dan cuek kepada alam langit mungkin anaknya tidak akan memiliki banyak tanggung jawab seperti sekarang ini. Hanya semua telah terjadi dan sebagai orang tua, dia hanya dapat membantu Lin Tian mengurangi beban yang ada di pundaknya. Sebelum 1 minggu aku akan menembus setengah dewa kaisar bersama 2 saudara lainnya. Jika tidak orang-orang itu akan sangat sulit untuk ditundukkan. Ucap Lin Dong setelah memutuskan kalau dia akan memulihkan kekuatan puncaknya bersama dengan Lin Diao dan Lin Xiao dalam 1 minggu sebelum pertemuan dimulai. Aner, semoga perjalananmu tidak ada masalah, ucap Lin Dong sebelum dia berbalik dan kembali ke sekte seni bela diri sendirian. Bab 294 Lautan terlarang yang dilupakan. Kakak. 2 pria dengan terburu-buru datang ke puncak kematian tempat di mana dewa neraka selalu tinggal. 2 pria itu tentu adalah dewa kematian dan dewa kehancuran yang ingin memberitahu sesuatu kepada dewa neraka. Ada apa? Tanya dewa neraka serius. Kami telah menemukan dimensi yang kakak maksud tapi ruang di sana sangat berbeda dan beberapa pasukan yang kita kirim tidak dapat menemukan ujung dari dimensi itu. Dewa neraka yang mendengar penjelasan 2 adiknya itu sedikit mengerutkan kening. Melihat kalau kakaknya diam dan masih bingung, dewa kehancuran akhirnya menjelaskan lebih detail apa yang ditemukan oleh pasukan yang mereka kirim ke dimensi tersebut. Di dalam dimensi atau ruang yang mereka masuki, mereka hanya terus dipertemukan dengan planet mati dan berbagai batu asteroid yang tidak memiliki energi sedikitpun. Bahkan ada beberapa dari pasukan mereka malah terjebak dan jatuh ke dalam petir ruang yang berakhir mereka mati di sana. Dewa neraka yang mendengar cerita tersebut terdiam untuk beberapa waktu. Lalu dia berdiri dan melihat ke bawah puncak kematian tersebut. Mari kita pergi ke dimensi itu. Apa? Kedua saudaranya tersebut kaget dengan ucapan kakaknya yang ingin pergi ke sana langsung. Walaupun mereka berdua tidak mengerti apa yang dicari oleh dewa neraka di dalam dimensi atau ruang aneh tersebut, tapi yang jelas menurut mereka tidak terlalu perlu dewa neraka untuk pergi melihat-lihat dimensi tersebut. Aku tahu apa yang kalian pikirkan tapi dimensi yang aku minta kalian selidiki itu sangatlah penting bagi kita untuk mencari kebenaran, ucap dewa neraka dengan tatapan serius ke arah adik-adiknya itu. Kakak, kami mengerti. Keduanya tidak lagi mempertanyakan keinginan kakak mereka untuk pergi ke dimensi tersebut. Dan mereka berdua akan selalu mendukung kakak mereka apapun yang akan dia lakukan. Di mana portal dimensi itu kalian temukan? Tanya dewa neraka. Bagian paling ujung dunia dewa dan memiliki gejolak badai energi yang besar, tepatnya di kedalaman laut terlarang, jawab dewa kematian dengan serius. Pantas saja tidak ada yang pernah menemukan portal dimensi kuno itu, ucap dewa neraka setelah tahu di mana keberadaan portal tersebut. Kami telah membuat arai langsung menuju ke portal itu kakak, jadi kita bisa ke sana melalui arai milik kita tanpa ke dunia dewa dulu. Akhirnya dewa neraka mengangguk dan tanpa menunda apapun dia serta 2 lainnya langsung berangkat menuju portal dimensi atau ruang yang telah mereka temukan tersebut. Swiss. Terlihat pria muda yang berdiri di depan salah satu tempat berbahaya di dunia dewa. Pria itu tidak lain adalah Lin Tian yang telah beberapa hari menjelajahi setengah dunia dewa untuk menemukan portal dimensi atau ruang kuno yang pernah dikatakan oleh Dewa Takdir saat mereka bertemu. Sebenarnya Lin Tian meminta Dewa Takdir untuk mencoba mencari tahu asal-usul dari meteor serta monster darah yang pernah dia lawan di alam bawah sebelumnya itu kepada Dewa Takdir.
Dewa Takdir menyanggupi keinginan Lin Tian dan saat dia mencoba untuk melihat ingatan dari laba-laba perak tersebut, Dewa Takdir hanya mendapat sesuatu yang kurang jelas. Seperti ada portal dimensi yang mengarah ke suatu tempat aneh yang tidak jelas di dalam ingatan laba-laba tersebut, dan tempat yang bisa dipastikan adalah portal itu bukan berada di alam langit. Dengan kesimpulan itu, Lin Tian meyakinkan kalau portal tersebut berada di dunia dewa. Dan menurut ingatan itu, jelas setelah meteor ini keluar dari portal dimensi, dia pun diterbangkan oleh badai energi ke tempat yang entah di mana sebelum ditemukan oleh orang-orang misterius, dan setelah itu ingatan laba-laba perak pun berakhir di sana. Sepertinya tidak ada di sini juga, ucap Lin Tian yang telah selesai menjelajahi tanah terlarang tersebut. Tinggal laut terlarang. Lin Tian langsung pergi menuju lautan terlarang yang dikatakan paling berbahaya serta banyak makhluk laut aneh di lautan itu yang hidup. Dikatakan juga ada berbagai monster terbang yang aneh atau tentakel besar yang menarik kapal ataupun orang yang berada dekat dengan perbatasan lautan tersebut. Sudah lama sekali lautan itu dilupakan dan tidak ada yang pernah ke sana. Bahkan sejak dilupakan itu pula lautan terlarang menjadi zona yang hilang atau tidak termasuk ke dalam tempat berbahaya lagi. Bukan karena dibuang dari salah satu tempat berbahaya, tapi karena memang tempat itu lebih mengerikan daripada tempat berbahaya yang lainnya. Swiss. Lin Tian muncul di depan lautan terlarang, anehnya dia melihat kejadian yang tidak pernah dia sangka. Di lautan tersebut banyak mayat duyung berbentuk aneh dengan wajah yang mengerikan sudah mengapung di lautan tersebut. Ini, apakah ada yang telah masuk mendahuluiku? Fikir Lin Tian serius. Dia dengan hati-hati mencapai batas dari lautan terlarang tersebut. Di depan dia melihat kalau badai energi di sini tidaklah terlalu kuat seperti yang pernah dia dengar atau dia lihat dalam catatan kuno. Jangan-jangan memang di sini tempatnya. Lin Tian telah berpikir dengan serius setelah melihat mayat-mayat duyung sebelumnya. Jika meteor itu ditemukan sudah sangat lama, ada kemungkinan saat itu lautan ini adalah daratan dulu, dan karena perkembangan serta perubahan waktu maka portal dimensi itu bisa saja terletak di kedalaman lautan ini. Aku harus segera menemukan portal itu segera, ucap Lin Tian langsung bergegas masuk ke dalam lautan terlarang. Setelah hampir 2 hari dia masuk ke dalam lautan terlarang, Lin Tian menemukan tempat di mana badai muncul. Tanpa pikir dia langsung turun masuk ke dalam badai itu menuju ke dalam lautan. Semakin dalam dia masuk semakin banyak monster-monster yang mati dia temui. Bahkan di antara mereka adalah monster aneh yang menurut dia harusnya hidup di daratan tapi malah bisa bertahan di dalam lautan. RAAARRRRRR. Seekor monster berbentuk setengah naga muncul di depan Lin Tian. Memiliki kepala naga, tapi memiliki cangkang kura-kura dengan ular sebagai ekornya, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah monster bibrida ini telah terluka di berbagai tubuhnya. Sudah terluka seperti ini masih saja ingin menghalangiku. Ayo, ucap Lin Tian maju mengeluarkan pedang elemen dan menyerang monster kepala naga dengan cangkang kura-kura serta ekor ular itu. Boom! ROAARR. Ses. Teknik pedang es, teratai es. Teriak Lin Tian. Boom! ROAARRR. Teratai es besar langsung menghantam monster bibrida tersebut. Lalu perlahan monster bibrida membeku di depan Lin Tian yang masih tenang dari awal sampai mengalahkan monster itu. Hancur. Monster bibrida itu langsung hancur berkeping-keping menjadi kepingan es yang larut dalam lautan. Aku harap bisa menemukan jawaban di dalam portal dimensi itu, ucap Lin Tian langsung menuju ke bawah lautan di mana portal itu berada. Bab 295. Di dalam dimensi aneh. Sosok pria berjubah biru yang duduk di sebuah planet yang cukup besar tiba-tiba membuka matanya, dia memandang jauh ke depan. Tiba-tiba planet itu bergetar beberapa saat sebelum kembali tenang. Sedangkan pria itu berdiri sambil terus menatap ke suatu tempat yang benar-benar jauh di depannya. Secara aneh pria tersebut menggores tangannya. Lalu dari 2 tetes darahnya 2 sosok monster aneh dengan tubuh besar muncul di depan pria berjubah serba biru tersebut. Jika Lin Tian melihat wujud 2 sosok yang sedang berlutut tersebut mungkin dia akan terkejut dengan apa yang dia lihat. Pergi, jangan sampai orang-orang ini masuk ke tempat terlarang itu. Ingat, jangan biarkan tahanan kita lepas dari tempat itu, ucap pria berjubah serba putih tersebut. Baik tuan. Kedua sosok itu langsung menghilang menjadi kabut darah di depan pria berjubah biru tersebut. Pria itu kembali duduk setelah mengirim 2 budaknya pergi dari planet tersebut.
Sangat jarang ada yang berani masuk ke dalam dimensi yang kamu ciptakan, bukan? Tanya pria itu dengan sendirinya. Tidak ada balasan dari siapapun setelah pria itu berbicara, hanya saja setelah tak berselang lama planet tersebut untuk sementara bergetar sendirinya seperti planet yang diduduki pria itu menanggapi apa yang dikatakan pria tadi. Ho, bukan 3 tapi 4. Benar-benar kejutan yang luar biasa. Biarkan saja mereka, aku telah mengirim 2 pelayan untuk membunuh mereka. Pria itu untuk sementara tersenyum sebelum dia menutup matanya kembali sambil duduk di planet tersebut. Pria itu terlihat sangat percaya diri dengan 2 budak yang dia kirim mengatasi orang-orang yang masuk ke dalam tempat dia berada itu. Semoga saja mereka bisa bermain agak lama, ucap pria itu sambil menutup matanya. Swiss, kakak, sepanjang jalan kita selalu menemukan berbagai monster aneh tapi tidak ada satupun mirip dengan apa yang kakak katakan itu, ucap Dewa Kematian dengan serius menatap Dewa Neraka. Jangan lengah, aku merasa di depan kita akan ada bahaya yang lebih besar daripada sebelumnya akan datang. Dewa Neraka dengan serius mengingatkan keduanya karena dari dulu perasaan yang dia katakan itu tidak pernah salah. Karena itulah dia perlahan mulai mengedarkan energinya bersiap untuk bertarung jika memang ada musuh di depannya. 2 saudaranya untuk sementara diam sebelum mereka dengan serius mengangguk mengerti. Sebab mereka selalu percaya dengan apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Dewa Neraka kepada mereka. Kakak, Dewa Kehancuran merasakan 2 aura kuat mendekati mereka dengan sangat cepat. Dewa Neraka yang juga merasakan aura kuat itu pun menjadi serius dan mengeluarkan pedang nerakanya. Kalian bersama lawan satu di antara mereka dan satunya lagi serahkan padaku. Baik, Dewa Kematian dan Dewa Kehancuran tidak menolak, dari kekuatan lawan mereka bisa dibilang sama kuatnya dengan Dewa Neraka yang sekarang berada di ranah setengah Dewa Kaisar tingkat rendah tahap awal. Dan sedangkan mereka hanya berada di alam Dewa Penguasa tingkat tinggi tahap puncak yang baru saja merasakan energi Kaisar yang jelas belum bisa maju ke tingkat setengah Dewa Kaisar seperti Dewa Neraka. Datang, boom, Dewa Neraka dan 2 lainnya langsung berbenturan dengan 2 sosok yang muncul di depan mereka itu. Swiss, mereka, sudah kuduga, ucap Dewa Neraka yang sudah menjauh setelah beradu pukulan dengan salah satu sosok yang di depannya. Kakak, apakah mereka? Tanya Dewa Kematian. Iya, tidak salah lagi kalau ada sesuatu di dimensi ini, jawab Dewa Neraka menatap 2 sosok monster yang tidak lain adalah monster darah yang pernah menjadi lawan Lin Tian di alam bawah. Semut, berani sekali kalian masuk ke wilayah tuan kami, ucap salah satu makhluk darah kepada Dewa Neraka. Dewa Neraka tersenyum mengejek melihat 2 sosok yang menatap jijik kepada dia dan 2 saudaranya itu. Aneh, ucap monster darah yang lainnya. Ada apa? Apakah ada masalah di antara mereka? Tanya monster darah yang pertama berteriak kepada Dewa Neraka. Tuan bilang kalau ada 4 yang masuk tapi kenapa hanya 3 yang kita temukan? Kamu benar, semut. Di mana satu lagi? Apakah dia lari setelah merasakan aura kami? Tanya monster darah dengan keras kepada Dewa Neraka. Touch, apa maksudmu kalau ada yang lari? Kenapa kami harus lari menghadapi kalian segumpalan darah? Balas Dewa Kematian dengan jijik melihat monster darah. Semut, monster darah itu marah dan menyerang ke arah Dewa Kematian dan Dewa Kehancuran. Melihat hal itu keduanya saling mengangguk lalu membalas serangan yang datang kepada mereka berdua itu. Boom, boom, Dewa Neraka masih berdiri diam menatap musuh di depan dengan pertanyaan di kepalanya. Menurut yang dikatakan oleh monster darah ada satu lagi yang masuk ke dalam dimensi ini. Tapi dalam semua ingatannya dia tidak pernah merasakan atau melihat kehadiran lain selain mereka bertiga saat masuk. Ditambah mereka bertiga sepanjang jalan membunuh setiap monster aneh yang ditemui. Jadi kapan orang ini masuk? Dan juga jika tebakan lainnya benar maka tuan dari monster darah ini sudah mengetahui kalau mereka masuk ke sini. Berarti ada kemungkinan orang keempat yang dimaksud baru saja masuk ke dimensi ini melalui saluran yang sama dengan mereka. Katakan kepadaku, siapa tuan kalian? Tanya Dewa Neraka menatap monster darah di depannya. Kau tidak pantas tahu siapa tuan kami. Balas monster darah itu. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba semua kuku di jarinya memanjang dan menajam seperti pisau. Setelah itu dia mengarahkan 5 jarinya ke arah Dewa Neraka yang masih menatap monster itu dalam diam. Mati, Swiss. CLANG. CLANG. CLANG.
Setiap kuku monster darah yang terbang berhasil ditahan oleh Dewa Neraka dengan masih diam di tempatnya tidak bergerak. Memiliki ranah yang sama kuat denganku dan juga setiap serangan yang juga sangat aneh. Jika tebakanku benar maka kamu juga monster bibrida yang darahnya berasal dari beberapa binatang dan monster bukan? Ucap Dewa Neraka dengan serius. Lalu apa? Tuan memberi kami hidup dan kami membalasnya dengan kesetiaan, jawab monster darah tersebut tidak marah ataupun menjawab tidak atas pertanyaan Dewa Neraka. Begitukah? Bukankah sama saja kalian hanya budak yang siap mati? Terserah apa yang ingin kamu katakan. Aku tidak akan pernah terganggu apalagi peduli dengan setiap bujukanmu itu. Di mataku hanya ada Tuan dan di hidup dan matiku hanya untuk Tuanku. Mendengar itu Dewa Neraka lebih kurang mengerti kalau monster darah ini hanyalah budak yang siap mati untuk Tuan di belakang mereka. Dan sekalipun dia menangkap mereka lalu menginterogasi mereka, pasti tidak akan mendapatkan hasil apapun. Kalau begitu, kalian hanya bisa mati. Dewa Neraka mengeluarkan pedang dari sarung pedangnya. Bab 296. Pria yang menyedihkan. Lin Tian telah masuk ke dalam portal dimensi. Dia telah terbang di dalam dimensi itu untuk waktu yang lama tapi tidak menemukan apapun kecuali mayat monster yang sama dengan di lautan terlarang sebelumnya. Aneh, seberapa jauh dimensi ini, dan juga kemana arahnya, pikir Lin Tian yang masih terus terbang ke depan. Saat Lin Tian masih sibuk mencari ujung dimensi di sisi lain Dewa Neraka dan dua dewa lainnya bertarung dengan monster darah dengan sengit. Apalagi di antara Dewa Kematian dan Dewa Kehancuran mereka terlihat lebih kelelahan karena lawan yang memiliki ranah lebih tinggi dari mereka. Serta pertarungan mereka di dimensi atau ruang yang aneh membuat energi mereka lebih cepat terkuras dari biasanya. Sial, pertarungan di sini lebih cepat menguras energi kita, ucap Dewa Kematian dengan wajah kesal. Kita harus bertahan sampai kakak berhasil mengalahkan lawannya. Dewa Kehancuran hanya bisa berpikir seperti itu, karena jika dia dan Dewa Kematian ingin mengalahkan monster darah yang sebanding dengan setengah Dewa Kaisar ini itu tidak mungkin. Apalagi dengan energi mereka yang cepat terkuras habis di sini. Dewa Kematian juga hanya dapat menghela nafas dan terus mencoba mencari peluang untuk menyerang monster darah yang menjadi lawannya ini. Boom, boom, kuat. Itulah kata-kata yang dikeluarkan oleh Dewa Neraka setelah beradu sengit dengan monster darah. Jika dia bandingkan dengan monster darah yang pernah dia lawan dulu mungkin ini yang terkuat dari monster darah yang pernah dia temui. Semut yang sangat merepotkan, ucap monster darah dengan suara kesal. Gur. Pria jubah biru membuka matanya akibat goncangan dari planet yang dia duduki itu. Tenang saja, meskipun mereka lumayan kuat tapi mereka tetap tidak akan bisa mengalahkan dua budakku itu, ucap sosok itu. Pria jubah biru menjentikan jarinya, setelah itu dua cahaya langsung terbang menghilang dari pandangan pria jubah biru tersebut. Setelah melihat dua cahaya itu menghilang pria jubah biru kembali menutup matanya kembali. Di tempat lain yang masih di dimensi tersebut. Ada sosok yang wajahnya sangat pucat dengan tangan serta kakinya dirantai di setiap meteor yang mirip dengan sebuah planet kecil. Di sudut mulutnya juga masih ada darah yang sudah mengering serta pakaiannya juga terlihat sudah sangat lusuh berantakan juga. Perlahan-lahan pria itu membuka matanya dan menatap jauh menembus dimensi tempat dia berada. Dengan sedikit kesedihan di wajahnya, dia menghela nafas setelah melihat kejauhan itu. Aku tidak menyangka kalau masih ada dewa yang bisa menemukan portal dimensi itu. Dan juga aura yang mirip ini. Di mana aku pernah bertemu dengan dia, ucap pria tersebut dengan lemah. Aku tidak tahu apakah orang itu masih hidup. Jika dia masih hidup maka semua yang aku lakukan tidak sia-sia dan aku bisa mati dengan tenang di sini, ucap pria tersebut dengan senyum lembut. Dia mengingat masa lalu yang indah pernah dia lalui bersama saudara-saudara dan juga saudarinya dulu. Mereka hidup tanpa takut dan tanpa permusuhan sedikit pun, tapi dia yang pertama mengetahui kalau ada bahaya tersembunyi di masa dia dulu malah memutuskan untuk memulai rencana yang mengakibatkan hampir semua saudaranya mati. Menyesal, dia tentu menyesal tapi jika dia masih boleh memilih maka dia akan tetap memilih melakukan itu semua karena dia tahu selama bahaya itu tidak diatasi maka dunia tidak akan pernah aman. Bahkan makhluk hidup yang ada hanya akan jadi mainan atau makanan bagi mereka. Saudara, saudari, aku akan segera menemui kalian,
Jika kita bertemu di alam lain maka aku rela dihukum dan disiksa atas dosaku dulu kepada kalian, ucap pria itu dengan air mata kesedihan. Tiba-tiba rantai yang mengikat dirinya itu menjadi lebih kuat dan tekanan yang ditimbulkan lebih besar dari sebelumnya, membuat dia memuntahkan darah lagi dengan keras di sana. Perlahan darah yang keluar dari mulutnya itu dihisap oleh rantai tersebut sebelum menghilang sepenuhnya. Melihat hal itu wajah pria tersebut menjadi mengerikan dan penuh kebencian karena dia tahu kalau darahnya telah menjadi makanan bagi 4 meteor yang mengikat dirinya itu. Cepat atau lambat pasti akan ada yang memusnahkan kalian, ucap pria itu dengan nada dingin. Hahaha, itu hanyalah mimpimu saja. Sejak kau ditangkap oleh Tuan maka sejak itulah kau tidak akan pernah melihat matahari lagi, ucap salah satu meteor itu. Kau akan melihat sendiri dan untukku, aku tidak perlu melihat diri kalian yang dihancurkan oleh orang lain karena itu terlalu murah untuk kalian, jawab pria itu dengan senyum jijik. Sungguh orang yang keras kepala. Krur, rasa sakit yang luar biasa membuat pria itu berteriak keras. Bahkan teriakannya itu terdengar di seluruh area dimensi tempat dia terkurung itu. Lin Tian yang sedang berada di ruang lain dalam kebingungan karena tidak menemukan apapun setelah masuk ke dimensi itu. Tapi saat dia masih dalam kebingungan itulah dia tanpa sadar mendengar suara teriakan yang berasal dari entah dari mana di dimensi tersebut. Suara ini, Lin Tian langsung sadar dan terbang lebih cepat untuk menemukan asal suara tersebut. Dia menebak kemungkinan itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk sebelum dia tapi dia tidak akan pernah menduga kalau suara itu adalah suara pria yang telah dipenjara lama di dimensi tersebut. Di tempat lain Dewa Neraka juga mendengar teriakan tersebut dan langsung mengubah wajahnya menjadi lebih serius. Dia berpikir kalau orang yang berteriak itu adalah orang keempat yang masuk setelah dia dan 2 saudaranya yang lain. Hahaha, teriakan orang itu benar-benar membuatku menjadi bahagia, ucap monster darah penuh energi saat mendengar teriakan tersebut. Mendengar ucapan monster darah, Dewa Neraka menjadi marah dan menebas kepala monster darah itu dengan cepat. Boom! Yo, seorang dewa sepertimu bahkan peduli dengan orang lain. Apakah kamu bodoh? Ucap monster darah menahan pedang Dewa Neraka. Dewa ada untuk melindungi yang lemah bukan untuk menyiksa yang lemah. Mereka ada untuk mengatur alam agar berbuat adil bukan untuk berbuat seenaknya karena memiliki kekuasaan. Jawab Dewa Neraka dengan marah. Boom, boom, sial, kenapa orang ini malah bertambah kuat? Fikir monster darah melihat setiap serangan Dewa Neraka yang tidak bisa dia prediksi lagi seperti sebelumnya. Boom, pedang neraka, membakar seluruh dosa, ucap Dewa Neraka. Boom, monster darah terpental jauh dan berakhir dengan menstabilkan dirinya. Tapi akibat tebasan dari Dewa Neraka monster darah malah kehilangan satu tangannya akibat menahan pedang itu. Sial, Swiss. Kalian terlalu lama, akan ku berikan kekuatan tambahan untuk kalian, ucap suara dari 2 cahaya yang tiba-tiba muncul. Bab 297. Manusia Darah. Suara dari cahaya itu membuat kedua monster darah langsung berlutut diam tidak bergerak. Bahkan mereka tidak lagi menyerang Dewa Neraka dan juga 2 dewa lainnya. Dewa Neraka yang memperhatikan tingkah aneh 2 monster itu memastikan kalau suara dari 2 cahaya tersebut berasal dari tuan mereka. Gawat, kalian bunuh mereka cepat, teriak Dewa Neraka yang sadar kalau kedua cahaya itu dapat membuat monster darah menjadi lebih kuat. Semut yang lemah berani menyerang budakku di saat aku masih ada. Sungguh naif, ucap suara dari cahaya itu dengan dingin. Sebuah sinar keluar dari cahaya tersebut dan menerbangkan ketiganya hingga mundur ratusan meter dari tempat mereka sebelumnya berada. Wajah Dewa Neraka menjadi sangat jelek merasakan sinar tersebut. Sudah dipastikan kalau tuan dari monster darah ini sangat kuat dan mungkin lebih dari apa yang mereka pikirkan selama ini. Lihat dan tunggulah kematian kalian. Lebih baik kalian mengucapkan kata-kata terakhir sebelum kalian mati, ucap cahaya tersebut, setelah berbicara langsung masuk ke dalam tubuh kedua monster itu. Setelah 2 cahaya itu masuk ke dalam tubuh monster tersebut, keduanya membelalakkan mata mereka sebelum mereka terlihat kesakitan dan menjadi segumpalan darah yang sangat banyak. 2 gumpalan darah itu pun menyatu menjadi satu dan langsung membentuk sesosok manusia dengan tubuh berwarna merah darah serta sayap darah di punggungnya. Wajah Dewa Neraka dan 2 dewa lainnya menjadi gemetar saat merasakan energi yang dikeluarkan oleh manusia darah tersebut.
Wujud yang sempurna, ucap manusia darah itu dengan senyum menyeramkan tampak pada wajahnya. Kakak dia, iya, dia telah hampir menjadi sempurna dan kekuatannya memang lebih kuat dari saat mereka terpisah. Dewa neraka yang sudah mencapai ranah setengah dewa kaisar tingkat awal itu dapat merasakan kalau manusia darah ini sudah berada satu level lebih tinggi dari dia. Dan dari sini dia juga mendapatkan kesimpulan kalau monster darah ini tidak dapat terlalu jauh meningkat meskipun mereka telah bergabung menjadi satu. Terima kasih Tuan, budak ini akan melaksanakan tugas Tuan dengan sangat baik, ucap manusia darah yang sekarang jelas memiliki kecerdasan lebih dari monster darah yang sebelumnya. Saatnya ronde kedua kita lanjutkan tapi sejauh mana kalian bisa bertahan? Ucap manusia darah itu menatap ketiganya dengan mata yang lebih tenang tanpa sedikit pun merendahkan. Hanya mata itu sekarang menatap ketiganya seperti menatap mainan yang siap mereka mainkan kapanpun mereka mau. Swiss, awas! Dewa neraka yang sadar setelah manusia darah itu menghilang langsung muncul di depan dewa kematian dan menggerakkan pedangnya ke depan untuk menangkis sesuatu yang menurutnya datang dari depan. Boom! Benar saja, setelah dewa neraka membuat gaya menangkis sebuah pukulan kuat mengenai tepat di tengah pedangnya. Akibat hal itu dewa neraka dan dua lainnya mundur beberapa langkah ke belakang karena getaran dari pukulan tersebut. Hebat, kamu memang hebat, ini lebih membuatku bersemangat, ucap manusia darah sambil menjilat tinjunya yang tadi dia ayunkan. Kalian bantu aku dari belakang, ingat. Berhati-hatilah, ucap dewa neraka dengan serius kepada dua adiknya itu. Tapi kakak, wajah keduanya agak tidak bisa menerima semua ucapan kakaknya itu. Jangan membantah, kalian bukan lagi lawannya, dan aku memiliki harapan kepada kalian jika sesuatu hal buruk terjadi padaku. Ucap dewa neraka dengan serius. Kakak kamu, wajah dewa kematian benar-benar jelek saat berbicara tapi dewa neraka sudah maju menghalangi serangan dari manusia darah itu lagi. Dan lebih membuat keduanya tertekan adalah kecepatan pertarungan yang mereka lihat. Itu benar-benar jauh dari kekuatan yang mereka miliki sekarang, perasaan lemah dan tidak berdaya muncul di hati keduanya. Semenjak dulu, kakak mereka selalu melindungi mereka bahkan dulu pun kakak mereka selalu mengutamakan keselamatan dan juga perkembangan mereka daripada dirinya sendiri saat itu. Kenapa? Kenapa kami masih lemah? Ucap dewa kehancuran dengan air mata sudah jatuh ke wajahnya. Pasti dua saudara kita yang lain menertawakan kita saat ini. Dewa kematian tersenyum tapi senyumnya itu tidak ada sedikit pun makna bahagia, dia benar-benar sangat menyedihkan sekarang. Untuk sementara waktu keduanya melihat pertarungan dewa neraka dan manusia darah dengan serius lalu, keduanya tiba-tiba saling mengangguk dengan arti makna yang hanya keduanya lah mengerti. Aku bisa merasakan suara itu dari depan. Dengan menggabungkan kekuatan kita mungkin untuk membuka ruang di sana dan melihat apa itu, ucap dewa kematian. Iya, dengan begitu kita lebih bisa membantu kakak. Dewa kematian dan dewa kehancuran tersenyum, lalu mereka mengumpulkan energi penuh dan langsung terbang dengan kecepatan penuh ke arah depan saat dewa neraka dan manusia darah itu sedang bertarung. Swiss, hahaha, sepertinya dua saudaramu telah pergi untuk menyelamatkan hidup mereka. Ternyata persaudaraan kalian hanya sebatas ini, ucap manusia darah dengan jijik menatap dewa neraka. Kamu hanya makhluk yang baru saja memiliki otak, bagaimana bisa dibandingkan dengan kami yang telah lama memilikinya? Dan lagi kau hanya budak yang bahkan tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Jadi jangan terlalu sombong saat berbicara tentang persaudaraan di hadapanku. Dewa neraka bukannya marah tapi malah mengejek balik manusia darah tersebut, bagaimanapun dewa neraka lebih mengerti sifat adik-adiknya yang telah lama bersama dia. Dan meskipun keduanya melarikan diri pun dewa neraka tidak akan mempermasalahkan hal tersebut karena itulah yang diharapkan oleh dewa neraka. Jika kalian bisa terus hidup, aku bisa mati dengan bahagia, ucap dewa neraka dalam hatinya. Boom, dasar makhluk menjijikan. Berani sekali kau menghinaku, teriak manusia darah marah mendengar ucapan dewa neraka. Oi, kau bisa marah juga ternyata, ucap dewa neraka dengan senyum di wajahnya. Dari tubuhnya tiba-tiba keluar 5 aura yang sangat mirip dengan keempat saudaranya tersebut, energi kematian, energi kehancuran, energi jahat dan energi api iblis yang mewakili kebencian serta energi neraka atau alam bawah milik dia sendiri. Energi ini
Dua saudara yang telah maju ke depan dimensi merasakan kalau ada 5 energi berbeda tapi sangat mereka kenal dari arah belakang tanpa sadar berhenti dan berbalik melihat ke belakang mereka. Kakak, ucap Dewa Kematian dengan sedih. Kita harus cepat. Semoga saja apa yang kita pikirkan tidak salah. Dewa Kehancuran menepuk pundak Dewa Kematian berusaha membujuk Dewa Kematian untuk terus maju ke depan. Baik, kita harus cepat, jawab Dewa Kematian setelah mencoba untuk tenang. Swiss. Keduanya langsung terbang lagi dengan cepat sambil mencari lokasi yang benar-benar mereka cari di dalam ruang tersebut sebelum mereka merobeknya. Di dimensi lain terlihat Lin Tian berdiam diri untuk sementara waktu sebelum memutuskan menggunakan kekuatan ruang dan waktu untuk mencoba merobek dimensi yang ada di depannya. Robek, teriak Lin Tian sambil mengayunkan pedang elemen. Swiss. Ini, bab 298. Dewa Kaisar Kematian. Lin Tian melihat dimensi yang telah dia robek dan menemukan dia berada di tempat yang sangat mirip dengan zaman kuno di mana dia pernah pergi ke masa itu. Di zaman kuno tidak ada yang namanya dunia rendah, menengah, dan tinggi tapi dunia saat itu disebut dengan planet berada di luar tata surya yang sangat luas. Planet-planet itu dibedakan dengan energi yang ada di setiap planet dan juga ada namanya planet utama di mana para dewa zaman kuno hidup. Tentu yang sekarang Lin Tian lihat hanyalah tata surya kosong tanpa ada satupun planet di depannya hanya. Dia bisa melihat dari jarak cukup jauh di depannya ada 4 planet kecil dengan rantai mengikat seseorang di tengahnya. Lin Tian kenal 4 benda mirip planet itu, karena benda tersebutlah yang menghancurkan planet atau dunia saat itu. Meteor perak. Ternyata begitu, jadi selama ini zaman kuno bukannya menghilang dan melahirkan sistem baru tapi zaman kuno dan zaman sekarang telah dipisahkan oleh dimensi aneh padahal mereka saling berdekatan seperti langit dan daratan tapi tidak pernah bisa saling menyentuh, ucap Lin Tian dengan serius. Dia yakin kalau suara dia dengar tadi juga berasal dari pria yang dirantai oleh 4 meteor perak tersebut. Lin Tian menggenggam pedang elemen dengan kuat lalu tersenyum santai setelah memutuskan untuk melihat ke depan meteor itu. Dia juga berpikir kalau keempat meteor itu berhasil dia tarik ke dalam ruang melahap maka dia akan dapat meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Tanpa menunda lagi dia langsung terbang dengan cepat ke arah 4 meteor tersebut sambil bersiap untuk bentrok dengan 4 meteor itu. Sial, bagaimana bisa ada orang yang masuk ke tata surya kosong ini? Ucap salah satu meteor di sana. Elang perak bunuh dia, ucap meteor yang mengikat kaki pria tersebut. Tapi jika aku ke sana bagaimana dengan pria ini? Tanya meteor yang dipanggil elang perak. Biarkan aku yang mengikatnya dan lagi dia sudah sangat lemah jadi mana mungkin dia dapat kabur atau menyerang kita dengan kekuatan lemah ini, jawab meteor itu kembali. Baik, aku serahkan kepadamu singa perak, ucap elang perak melepaskan rantai. Setelah itu, bentuknya langsung berubah menjadi bentuk elang perak. Dengan cepat dia terbang mencondongkan cakarnya yang tajam ke arah Lin Tian tanpa peringatan apapun. Lin Tian yang melihat itu hanya tersenyum menghina sambil menyalurkan energi melahap ke pedang elemennya. Pria bodoh, ucap salah satu meteor yang masih mengikat pria yang diikat itu. Dua meteor lainnya juga berpikiran sama dengan meteor yang mengatakan Lin Tian bodoh. Di antara mereka cakar dari elang perak adalah yang paling tajam dan bahkan bisa menembus apapun yang ada di dunia ini bahkan planet yang kuat pun bisa tertembus oleh cakarnya itu. Pria yang diikat tersebut juga menghela nafas melihat Lin Tian yang tanpa takut bersiap mengayunkan pedangnya ke arah elang perak itu. Kenapa kamu begitu bodoh? Ucap pria itu dengan wajah sedih menatap Lin Tian. Tapi... Ketiga meteor dan pria tersebut malah dikagetkan dengan teriakan yang mereka kenal. Saat mereka melihat lagi ke arah Lin Tian dan elang perak, mereka melihat kalau kedua kaki elang perak telah dipotong oleh pedang elemen Lin Tian dengan sempurna. Terlalu lemah, ucap Lin Tian sambil tersenyum main-main menatap elang perak. Semut, elang perak marah dan langsung mengibaskan sayapnya yang menghasilkan tebasan angin yang sangat kuat. Lin Tian juga membalasnya dengan tebasan yang dihasilkan dari elemen melahap. Melihat serangannya berhasil digagalkan Lin Tian wajah elang perak sangat marah. Dia meraung keras lalu banyak bulu dari elang perak itu terbang dan menjadi seperti pisau yang sangat tajam melebihi senjata biasanya. 1000 bulu perak, ucap elang perak. Bulu-bulu elang perak seperti pisau terbang dan menyerang Lin Tian. Lin Tian tidak tinggal diam, dia langsung menangkis setiap bulu elang perak yang datang kepadanya dengan cukup mudah. Klang, klang,
Melihat betapa mudahnya Lin Tian menghancurkan serangannya, elang perak sadar kalau pria muda ini tidak mudah. Jadi, dia langsung mengirimkan suara kepada yang lainnya agar bisa membantu dia mengalahkan Lin Tian. Aku akan pergi, ucap salah satu meteor. Baiklah, serigala perak kalahkan dia dengan cepat, ucap meteor singa perak. Serigala perak mengangguk setelah itu dia langsung terbang berubah menjadi bentuk serigala dan membantu elang perak dengan raungan serigalanya. Awwwwwwwww. Raungan serigala perak menambah kecepatan bulu elang perak yang menyerang Lin Tian dengan semakin cepat dari sebelumnya. Lin Tian menjadi lebih cepat menahan setiap bulu tersebut sambil melindungi dirinya dari auman serigala perak. Klang, klang. Lin Tian tersenyum melihat kalau sudah dua meteor yang maju melawannya. Jadi, dengan menatap keduanya jijik Lin Tian menghilang di depan kedua meteor yang kaget saat melihat Lin Tian hilang. Di mana dia? Ucap elang perak kebingungan. Swiss. Tebasan melahap, lahap semuanya, ucap Lin Tian mengayunkan pedangnya ke setiap rantai yang menyegel pria tersebut. Boom, boom, apa? Kedua meteor yang masih berdiam diri mengikat pria itu kaget karena rantai mereka yang dibanggakan hancur hanya dengan satu kali tebasan oleh Lin Tian. Pria yang terbebas dari rantai itu menghela nafas dan sedikit lega di hatinya, dia berbalik memandang ke arah Lin Tian dan dengan hormat berterima kasih kepadanya. Terima kasih telah membebaskan saya, ucap pria tersebut. Lin Tian yang mendengar dan melihat penampilan pria di depannya itu terkejut. Karena pria yang ada di depannya ini adalah orang yang pernah dia lihat bahkan tidak bisa dia lupakan sedikit pun saat itu. Pria yang ada di depannya adalah Dewa Kematian yang dulunya merencanakan kehancuran dunia dan orang yang harus disalahkan atas kematian banyak nyawa saat itu. Lin Tian tidak menyangka kalau pria ini masih hidup sampai sekarang tapi dia juga kaget dengan penampilan dari Dewa Kematian. Kamu, Dewa Kematian bukan? Pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Lin Tian. Kamu mengenalku? Tanya Dewa Kematian menatap Lin Tian bingung. Bukan kenal lagi, sangat kenal. Salah satu dewa kuno dan dalang dibaliknya kematian banyak nyawa saat perang zaman kuno dulu berlangsung, jawab Lin Tian dengan wajah yang rumit. Kamu, bagaimana bisa mengetahui itu semua? Tanya Dewa Kematian dengan serius kepada Lin Tian. Itu karena aku dulu pernah menjelajahi zaman kuno. Di mana aku mengetahui apa yang terjadi di zaman kuno saat itu, ucap Lin Tian dengan serius. Jadi begitu, kamu adalah orang bertopeng yang selalu bersama dengan Dewi Bulan. Ternyata itu kamu, ucap Dewa Kematian dengan wajah tidak percaya memandang Lin Tian. Bab 299. Harta Karun. Kamu ternyata masih hidup, ucap Lin Tian sedikit membenci Dewa Kaisar Kematian itu. Apa yang kamu lihat belum tentu semua itu benar, ucap Dewa Kematian menghela nafas. Lin Tian yang mendengar ucapan kalimat Dewa Kaisar Kematian terdiam untuk beberapa saat. Barulah saat itu dia kembali tenang dengan memikirkan segala kemungkinan yang terjadi di saat dia berada di zaman kuno. Apakah kamu bisa menjelaskan kepadaku semuanya? Tanya Lin Tian serius. Auramu, apakah kamu pemimpin dewa di zaman sekarang? Tanya Dewa Kematian. Lin Tian membalasnya dengan anggukan santai. Setelah apa yang terjadi di zaman kuno ada sedikit rasa benci di hati Lin Tian karena kematian Dewi Bulan saat itu. Nak, kamu harus keluar dari sini sekarang. Sosok yang ada di sini bukanlah apa yang bisa kamu lawan, ucap Dewa Kaisar Kematian dengan nada yang lebih serius. Apa maksudmu? Tanya Lin Tian. Pokoknya kamu harus keluar dari dimensi tata surya ini. Karena kamu adalah pemimpin dewa di zaman ini, aku hanya berharap agar kamu bisa mengatasi bencana yang akan datang dengan kekuatan yang lebih kuat dari kekuatanmu sekarang. Dewa Kaisar Kematian hanya mengatakan agar Lin Tian pergi dari dimensi itu dan dia memiliki harapan tinggi terhadap Lin Tian. Itu karena dari umur serta kekuatan Lin Tian yang sekarang, dia yakin kalau diberi 100 tahun lagi maka kemungkinan apa yang tidak dapat dia selesaikan dulu mungkin dapat diselesaikan oleh Lin Tian. Jadi dia sudah memutuskan apapun yang terjadi meskipun dia harus mengorbankan hidupnya sendiri, Lin Tian harus keluar dari dimensi ini dan dia akan berusaha untuk memberikan kerusakan terhadap dimensi ini agar dapat memberi Lin Tian waktu untuk tumbuh. Kenapa aku harus keluar? Aku baru saja menemukan 4 harta karun, ucap Lin Tian yang membuat Dewa Kaisar Kematian tidak mengerti. Bahkan 4 meteor juga tidak mengerti apa maksud dari ucapan Lin Tian. Mereka heran di mana letak harta yang dimaksud oleh Lin Tian.
Dan seingat mereka, dimensi ini tidak ada harta yang berharga, bahkan harta biasa pun tidak ada. Apalagi dimensi atau tepatnya tata surya ini hanyalah tempat hidup bagi mereka kelompok suku meteor kuno. Melihat 4 meteor kebingungan, Lin Tian menjadi semakin tersenyum lebar, bahkan dia merasa tidak sia-sia datang ke sini meskipun dia tahu kalau ada keberadaan yang kuat di sini. Nak, kau jangan bercanda, ucap Dewa Kaisar Kematian dengan wajah marah. Kamu tunggu di sini dulu, aku harus. Boom! Tiba-tiba sebelum Lin Tian selesai berbicara, 2 sosok merobek ruang dan muncul di belakang 4 meteor yang telah berubah wujud itu. Melihat 2 sosok yang muncul, Lin Tian mengerutkan alisnya. Karena 2 orang yang muncul adalah Dewa Kematian dan Dewa Kehancuran, dapat dibilang sebagai musuh lama Lin Tian. Kau, Lin Tian dan 2 dewa itu saling menunjuk tidak percaya memandang Lin Tian. Untuk sementara suasana di sana menjadi tegang sebelum Dewa Kehancuran menghela nafas memandang Lin Tian. Swiss. Dia membawa Dewa Kematian datang ke sisi Lin Tian dengan cepat di bawah mata 4 meteor yang masih kaget dengan apa yang terjadi di depan mereka. Bagaimana mereka tidak kaget, karena satu persatu orang muncul di dimensi bahkan sampai ke tata surya yang dijaga oleh banyak makhluk buatan yang diciptakan sendiri oleh tuannya. Kenapa kamu ada di sini? Ucap Dewa Kehancuran dengan wajah bingung memandang Lin Tian. Kenapa? Apa aku harus memberitahu kalian jika aku ingin pergi kemana begitu? Jawab Lin Tian agak tidak suka melihat Dewa Kehancuran yang marah kepadanya itu. Bocah, harusnya kamu tidak datang ke sini. Sial, jika sesuatu terjadi kepadamu maka semua yang kami lakukan sia-sia, ucap Dewa Kematian dengan marah memandang Lin Tian. Bagaimanapun 2 saudaranya telah berkorban untuk dapat membuat Lin Tian mencapai alam langit dengan mulus, walau dia masih sedih dengan kehilangan 2 saudaranya, tapi dia sama dengan kakaknya yang lebih mementingkan kepentingan seluruh makhluk hidup dibandingkan diri mereka sendiri. Jadi saat melihat Lin Tian di sini, hal pertama yang ada di pikiran mereka adalah memaksa Lin Tian untuk pergi dari sini atau melindungi dia sampai mereka menemukan jalan untuk keluar. Sial! Kalian datang satu persatu dan sekarang benar-benar telah menganggap kami tidak ada, ucap elang perak memandang mereka berempat dengan marah. Lin Tian melihat adanya elang perak, singa perak, serigala perak dan ular perak membuat dia agak lucu. Mereka pasti tidak akan menyangka kalau harta yang dimaksud Lin Tian adalah diri mereka sendiri. Kalian tunggu di sini dulu, aku harus mengambil hartaku, ucap Lin Tian dengan senyum bahagia. Tanpa menunggu jawaban ketiganya, Lin Tian bergegas maju menyerang keempat meteor yang telah berubah bentuk itu. Tentu keempatnya menjadi sangat marah melihat Lin Tian yang begitu santai, bahkan terlihat sangat bahagia saat melihat ke arah mereka. Sial, semut mati, teriak elang perak yang paling kesal dengan tingkah Lin Tian. Boom, Lin Tian dengan mudah menghindari serangan yang berasal dari bulu elang perak. Dia langsung maju dan mengulurkan tangan ke arah elang perak tersebut dengan santainya. Kamu yang pertama, telan, ucap Lin Tian saat telah sampai tepat di kepala elang perak. Kau Fi, belum selesai elang perak berbicara tiba-tiba dia merasakan hal aneh yang membuat dirinya terasa dihisap oleh sesuatu. Bahkan dia tidak bisa menolak dari daya hisap yang tiba-tiba muncul entah dari mana itu. Kau, saat elang perak melihat senyum Lin Tian, dia akhirnya sadar kalau orang yang telah melakukan itu adalah Lin Tian, karena perlahan dari telapak tangan Lin Tian lubang hitam kecil muncul dan mencoba menghisap paksa dia masuk ke dalamnya. Tidak, tolong aku, ucap elang perak sadar kalau dia benar-benar terhisap ke dalam sana maka dia tidak akan hidup lagi. Cepat tolong elang perak, ucap singa perak. Ketiganya maju bersama untuk menolong elang perak, tapi saat mereka akan mendekatinya sesosok pria mirip Lin Tian muncul. Tentu itu adalah klon Lin Tian yang sengaja Lin Tian lepaskan untuk menghalangi 3 meteor perak itu mengganggu dia menelan elang perak. Kalian bermain denganku dulu, giliran kalian pasti akan datang satu persatu, ucap klon Lin Tian yang memiliki elemen api itu. Boom, sial, ucap ketiga meteor itu setelah mendapatkan berbagai serangan yang kuat darinya. Tidak lama setelah beberapa menit elang perak akhirnya tersedot ke dalam lubang hitam tersebut di bawah mata kaget 3 meteor lainnya. Selanjutnya giliran kalian, ucap Lin Tian dengan senyum dingin memandang 3 meteor perak yang tersisa. Sial, orang ini terlalu aneh, ucap ular perak memandang Lin Tian dengan ketakutan. Bab seketika itu serigala perak pun ikut terhisap ke dalam ruang melahap Lin Tian.
Lin Tian yang selesai dengan serigala perak tidak mengendorkan dirinya karena dia langsung menghilang lalu muncul di belakang ular perak. Lin Tian yang berada di belakang ular itu langsung melakukan hal yang sama dengannya. Singa perak menjadi sangat marah saat melihat kalau seluruh teman-temannya telah dikalahkan oleh Lin Tian. Dia menatap Lin Tian dengan penuh kebencian, meskipun begitu sayangnya dia tidak dapat mengalahkan Lin Tian apalagi dia masih takut dengan kekuatan hisap Lin Tian yang dapat membuat teman-temannya menghilang begitu saja. Sial, ucap singa perak dengan parah saat melihat dua Lin Tian yang tersenyum penuh makna saat dia terus mundur dari tata surya itu. Jangan biarkan dia lari, ucap Dewa Kaisar Kematian yang telah sadar dari sebelumnya yang tercengang dengan tindakan Lin Tian. Lin Tian yang mendengar teriakan Dewa Kaisar Kematian mengangguk lalu langsung terbang dengan cepat bersama Klonua untuk menangkap singa perak tersebut. Sial, semut sialan, teriak singa perak yang langsung menggunakan kekuatan penuhnya untuk kabur. Saat singa perak yang berpikir kalau dirinya akan bernasib sama dengan ketiga temannya, robekan ruang muncul di depannya yang melemparkan sesosok pria. Pria itu terbang dengan sangat cepat dan sebelum Lin Tian sadar kalau ada sosok yang terbang cepat ke arahnya itu pun sudah terlambat. Karena dirinya juga bertabrakan dengan keras yang membuat keduanya langsung terpental jauh dari posisi Lin Tian dan sosok itu berbenturan. Lin Tian baru dapat menahan sosok itu setelah menggunakan energinya untuk mempertahankan keseimbangan tubuhnya sendiri. Terima kasih, kamu. Sosok yang tidak lain Dewa Neraka itu juga langsung kaget saat menoleh lalu melihat kalau orang yang menolongnya adalah Lin Tian. Halo, kita bertemu lagi, ucap Lin Tian dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Kenapa kamu di sini? Tanya Dewa Neraka. Aku di sini sama seperti kamu. Menyelidiki sesuatu, jawab Lin Tian dengan suara agak rendah. Kamu, Swiss. Sosok yang tidak lain manusia darah juga muncul setelah tak berselang lama saat keduanya masih mengobrol dengan suara yang agak canggung. Melihat manusia darah yang muncul membuat singa perak langsung menjadi senang, bisa terlihat kalau singa perak melihat manusia darah seperti peti harta karun sama dengan pandangan Lin Tian sebelumnya. Kamu, aku ingin kamu, ucap singa perak dengan wajah gembira. Mendengar ucapan singa perak, hanya membuat manusia darah diam dan tidak mengatakan apapun. Itu jelas karena dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena setiap apa yang dia lakukan ada di bawah kendali tuannya sendiri. Kamu harusnya tahu apa tugas yang diberikan tuanmu bukan? Iya, itu untuk membunuh penyusup yang masuk ke sini, jawab manusia darah. Bagus. Kalau begitu mari bergabung bersama denganku untuk membunuh seluruh penyusup, ucap singa perak yang sepertinya sangat mengerti dengan sifat manusia darah. Manusia darah hanya mengangguk setuju dan berdiri di samping singa perak tanpa sedikit pun curiga. Yang tidak disangka oleh manusia darah adalah saat dia sedang berjalan sedikit di depan, singa perak berubah menjadi semacam lendir dan menelan manusia darah. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ucap manusia darah sambil mencoba melepaskan diri dari singa perak. Hahaha, kamu diam dan terima nasibmu. Ini semua sudah ditentukan sejak kamu berhasil mewujudkan bentuk manusia seperti ini, ucap singa darah tertawa senang. Sial, jangan biarkan mereka menyatu, ucap Dewa Kaisar Kematian dengan buru-buru. Mendengar hal itu, Lin Tian dan Dewa Neraka langsung terbang dengan cepat ke arah singa perak yang sedang menelan manusia darah. Hahaha, kalian terlambat, ucap singa perak dengan tertawa dingin. Boom, Lin Tian dan Dewa Neraka langsung terpukul mundur dengan keras sambil memuntahkan seteguk darah. Sial, ucap Dewa Neraka dengan marah memandang singa perak yang telah berhasil menelan manusia darah. Hahaha, akhirnya wujudku sempurna, ucap singa perak. Perlahan singa perak dan manusia darah yang telah menyatu memunculkan warna kulit yang mirip dengan manusia biasa, dan sayap manusia darah yang tadi ada di punggungnya juga telah menghilang. Wujudnya sekarang benar-benar mirip dengan manusia biasa serta kekuatan yang ditampilkan oleh singa perak sekarang lebih besar dibandingkan manusia darah sebelumnya. Tidak sia-sia tuanku bekerja sama dengan orang itu, ucap singa perak yang telah memiliki wujud manusia. Tatapan Dewa Kaisar Kematian menjadi semakin suram, dia lebih mengenal meteor perak dari siapapun di sini. Apalagi dia juga pernah melawan mereka di masa dia masih sebagai salah satu dari 8 dewa. Alasan dia menghancurkan peradabannya saat itu juga karena meteor yang dapat mengambil wujud seperti manusia sekarang selama mereka menemukan wadah yang cocok untuk menampung kekuatan mereka.
Yo, bagaimana Dewa Kaisar? Kau lihat bukan? Inilah kekuatan asli dari wujudku yang sempurna, ucap singa perak dengan gembira. Jika aku berada di puncakku maka kau seperti semut di mataku, ucap Dewa Kaisar Kematian dengan marah. Hahaha, sayangnya kekuatanmu telah hilang dan sedangkan aku memiliki kekuatan serta tubuh baru yang cocok, balas singa perak menatap Dewa Kaisar Kematian dengan wajah menghina. Kalian berdua, aku tahu kekuatan kalian melebihi yang lain. Aku ingin kalian menyerang dia bersama jika bisa bunuh dia, ucap Dewa Kaisar Kematian kepada Lin Tian dan Dewa Neraka. Bersambung.